Smart Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Selamat pagi untuk Anda semuanya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Apa yang sedang Anda pikirkan? Kalau dalam seminggu ini, apa yang paling mengganggu pikiran Anda? Wah, kalau bicara tentang pikiran, banyak banget gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. What is inside the mind, ya? Apa sebenarnya yang ada di dalam itu gitu? Dan kemudian tempatnya ada di mana sih sebenarnya gitu ya? Kita sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ini tampaknya sehat selalu ya. Bicara tentang pikiran, ini kan kalau kita bicara dan kalau kita bahas gitu ya, perubahan harus dimulai dari mindset, ya kan? Kalau mau sukses kita harus mulai dari mindset yang benar dan sebagainya. Nah, bicara tentang mind gitu, ini sebenarnya mind itu ada di mana sih? Bener nggak bahwa mind itu tuh kalau kita tuju kan selalu di sini ya? Dan kadang-kadang ada kaitannya dengan hati gitu. Kalau begitu, kalau kita bicara tentang pikiran, siapa yang menggerakkan? Pikiran menggerakkan hati atau hati menggerakkan pikiran ini sebenarnya Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi mind ini adalah sebuah konsep yang bagi banyak orang tuh kelihatannya abstrak gitu Mbak Ola ya. Bagi orang-orang yang tidak belajar itu mind itu hanya seperti sebuah kata benda saja gitu. Tapi bagi orang-orang yang belajar, mind itu sesungguhnya sesuatu yang sangat luas gitu. Bahkan seluas samudra Mbak Ola. Mind itu seluas samudra. Jadi Mbak Ola bayangkan sekarang samudra gitu ya, bayangkan ya. Kita biasanya cuma lihat permukaannya saja kan ya. Nah, padahal sebetulnya kalau kita menyelami samudra itu, di bawahnya itu ada gunung-gunung yang tinggi itu Mbak Ola. Ada puncak gunung yang setinggi Himalaya itu di bawah laut. Kemudian juga ada lembah-lembah yang sangat dalam gitu. Yang namanya pikiran itu yang kita ketahui itu sesungguhnya hanya sedikit sekali. Ya seringkali kita katakan itu sebagai pikiran sadar atau conscious mind gitu. Padahal di dalamnya itu bayangkan, analogi yang paling bagus menggambarkan itu adalah samudra itu. Di dalam samudra itu kita cuma lihat yang atasnya saja, yang kena cahaya matahari gitu ya. Padahal sesungguhnya yang di bawahnya itu masih jauh lebih dalam, jauh seperti kedalaman laut lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita belajar, maka kita akan tahu bahwa ada banyak sekali yang sangat penting dalam hidup kita tuh adanya di dalam mind kedalaman itu ya. Dalam kedalaman itu gitu. Tapi kadang-kadang karena kita tidak mau masuk ke dalam ruang dalam kita, maka kita menyangka tubuh kita ini hanya tubuh yang kasar gitu. Padahal sebetulnya tubuh yang kasar ini hanya bagian kecil dari diri kita. Jadi kita harus melambatkan pikiran. Kita harus memperlambat hidup kita gitu ya. Dan cara memperlambat hidup kita adalah melambatkan pikiran gitu. Karena pikiran yang terlalu cepat itu pikiran yang tidak sehat gitu Paul. Jadi pikiran itu ada dua ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu yang pertama itu adalah thought gitu ya. Thought itu adalah pikiran yang masuk ke dalam kepala kita. Itu namanya thought. Satu lagi adalah yang namanya mind. Jadi mind itu ibaratnya mind itu adalah kebunnya gitu. Mind itu adalah kebunnya. Thought itu adalah tanaman-tanaman yang ada di sana gitu. Yang ditanam di dalam mind gitu. Nah kalau dalam bahasa Indonesia itu baik thought maupun mind itu disebut sebagai pikiran gitu. Padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Yang satu adalah tanamannya itu namanya thought yang masuk ke dalam kepala kita. Nah kemudian ekosistemnya itu namanya kebunnya itulah yang namanya mind. Ini kan sesuatu yang abstrak ya. Jadi banyak orang yang kemudian menganggap ini sih sesuatu hanya sebuah kata benda saja gitu. Ya padahal sebetulnya kita harus mendalami itu. Nah, cara mendalaminya gimana? Teknologinya apa? Teknologinya adalah yang namanya meditasi gitu. Jadi ketika kita melakukan meditasi, sesungguhnya kita sedang melambatkan pikiran kita gitu. Kita sedang fokus kan yang namanya meditasi kan yang secara sederhana saja ya. Meditasi itu kan fokus kepada nafas kita, memberikan perhatian kepada nafas kita gitu ya. Dan ketika itu, maka pikiran kita itu, aliran pikiran atau aliran thought itu akan berjalan secara lambat gitu. Pelan. Dan disitulah hidup kita sesungguhnya. Disitulah kita bisa menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita. Karena hidup itu kan sesungguhnya kuncinya adalah di pikiran gitu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sesungguhnya sudah ada dalam pikiran kita gitu. Keputusan-keputusan penting yang akan kita ambil dalam hidup kita itu sebetulnya sudah ada dalam pikiran kita gitu. Bahkan peperangan yang terbesar dalam hidup ini sebetulnya adalah peperangan di dalam pikiran gitu. Salah satunya Anda harus punya mantra, temukan mantra, ciptakan mantra Anda sendiri gitu ya. Salah satu mantra itu juga bisa diambil dari ajaran agama kita masing-masing gitu. Sebuah mantra yang bisa membuat pikiran itu stay.
Jadi pikiran itu jalan terus Mbak Ola. Ini yang sangat tidak sehat. Pikiran itu harus stay. Sesuatu yang sangat meaningful bagi Anda itu dijadikan mantra gitu. Dan ketika kita punya mantra itu, maka kita akan hidup dalam ketenangan. Pikiran kita itu akan stay gitu. Tidak akan melompat-lompat, tidak akan mengikuti arus yang sangat liar itu, tidak. Tapi dia akan tertata satu-satu. Kita tahu ini pikiran. Kita bisa hidup dengan tenang gitu. Katakan saja kalau sebutlah nama Tuhan Anda gitu. Itu kan namanya zikir kalau Betul, zikir. saya bilang zikir. Itu secara umum itu disebut mantra gitu. Temukan mantra Anda. Ya, kalau bukan dari ajaran agama, bikin mantra Anda sendiri. Apa yang membuat Anda tenang gitu. Satu kata saja yang membuat Anda tenang. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, kita kunci perbincangannya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ya. Insight cara kita untuk mengenali apa yang ada di dalam pikiran kita. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy. Be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.